Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, pecinta cryptocurrency khususnya di Bitcoin ya. Kita pagi ini akan mencoba untuk memproyeksikan, membaca peluang dan probabilitas yang mungkin bisa terjadi pada satu hari ke depan dengan melihat histori yang ada, dengan melihat pergerakan-pergerakan yang ada. Tentu yang kita gunakan time frame yang kecil. Kalau kita nanti menggunakan time frame besar, menggunakan long term trading, maka silakan nanti disesuaikan, bisa menggunakan time frame D1, bisa menggunakan time frame W1. Secara umum di time frame yang besar, di time frame W1 kita lihat, di time frame W1 buyer mulai muncul di sana meskipun saat ini dikuasai oleh seller, tetapi buyer sudah mulai menekan sehingga berpeluang naik kembali di posisi time frame yang besar ya, di kondisi long term tradingnya. Kemudian di time frame yang kecil di bawahnya kita lihat di time frame daily. Di time frame daily pergerakan buyer mulai melemah di sana sehingga pergerakan terdekatnya berpeluang akan memantul ke bawah ya. Berada di atasnya ini ada level yang kuat, mulai loss momentum dari buyer mulai kehilangan daya. Kemudian sudah mulai muncul seller, tekanan demi tekanan sudah mulai muncul sehingga berpeluang akan koreksi turun. Meskipun ini masih berada di area konsolidasi, berada di area sideways, namun demikian kalau kita manfaatkan pergerakan yang ada untuk trading yang jangka pendek, di trading bahkan satu hari clear, maka berpeluang nanti akan bergerak ke bawah. Ya, sehingga kita fokuskan mana yang kita ambil, tipe kita ya, kita sesuai dengan seperti apa. Kalau dengan day trading maka ketahanan harus kita siapkan. Kalau kita menggunakan middle term trading atau trading jangka menengah, maka segera siapkan juga ketahanan kita. Jangan dicampur, jangan diacak. Kita menggunakan day trading tetapi satu hari, 2 hari, 3 hari, bahkan berhari-hari kita biarkan menginap sehingga tidak tepat di dalam pengambilan teknik yang digunakan. Ini akan sangat merugikan kita berkaitan dengan ketahanan, berkaitan dengan cara membaca marketnya. Nah, sekarang di time frame daily sekali lagi di middle term trading atau trading jangka menengah bisa 3 hingga 10 hari, ini masih berpeluang akan ada koreksi ke bawah. Di trading jangka panjang tadi ya akan mulai bergerak naik meskipun butuh waktu yang cukup lama. Di time frame yang lebih rendah lagi, di time frame H4 ini kalau kita lihat di time frame H4 masih konsolidasi, berada di levelnya di sana juga. Ya, kita lihat di time frame H4 seller sudah mulai menekan kembali di tengah tren naik. Kalau kita baca dari pergerakan yang ada, ini naik turunnya kan begini, ada koreksi kemudian kembali pullback ya, ada koreksi maka berpeluang nanti pullback kembali ya, berpeluang naik kembali ya, meskipun sekarang ini merah tidak menjadi masalah karena masih berada di jajaran tren naik ya. Di sini ada level juga, nanti kita lihat apakah dia break di sana atau tidak. Kemudian di sebelah bawah juga ada level di sini. Ya, untuk memastikan dia kuat turun tentu harus melewati level-level di bawahnya. Ketika tidak dilewati kemudian memantul, maka dia akan kembali menguat naiknya. Sehingga kalau kita lihat, kita gambarkan pola yang terbentuk, pola ini seperti ini, pola trend up atau tren ke atas. Dari mana? Dari sudut yang terbentuk, dari visual tampilan yang ada dominan oleh buyer. Sehingga polanya seperti ini. Nah, untuk menguji dia kuat harus melewati level di sini ya. Buy-nya harus naik. Ketika mulai naik maka bisa breakout di sana, kembali akan menguat ya, kembali akan naik lagi. Karena di sini juga ada level yang belum dilewati. Ini minimal nanti melewati di sana untuk menguji buyer itu lebih kuat.
ya, meskipun di area konsolidasi sekali lagi, tapi kalau kita lihat dari visual di sana historinya ini menuju ke atas, high-nya semakin meninggi, low-nya juga semakin meninggi sehingga ini berpeluang bergerak sekian. Nah, untuk pemetaan untuk angkanya silakan disesuaikan dengan kondisi kita, sesuaikan dengan gaya kita. Kita bisa taruh entry kita sesudah breakout di sana atau kita bisa entry-kan sell setelah breakout di sini ya. Sehingga buy stop-nya bisa taruh di atas atau sell stop-nya ditaruh di sini. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang masih di posisi yang tengah, masih ragu dan tidak rekom mengambil posisi di sini. Baik itu mengambil posisi buy maupun sell karena di tengah-tengah. Dia turun juga tidak ada temannya, tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang mengawal. Dia buy juga belum kuat karena masih ada level di sana. Sehingga posisi seperti ini posisi yang cukup rawan, berpeluang kalau kita entry akan terseret dalam floating yang cukup lama nanti, dalam floating minus yang cukup lama. Karena itu pastikan lewat di levelnya baik di atas maupun di bawah. Itu akan menjadikan kita trading kita lebih santai dan tidak terlalu lama terjebak di dalam floating minusnya. Ya, targetnya sesuaikan dengan eh, rencana kita ya, sesuaikan dengan target transaksi kita. Kemudian termasuk resikonya sesuaikan dengan gaya trading kita, sesuaikan dengan kemampuan kita, keahlian kita, dan tingkat kecemasan kita. Kira-kira saya ikhlas dengan rugi berapa ketika marketnya mulai berbalik. Karena setiap orang punya pilihan sendiri, punya kemampuan sendiri untuk menahan emosinya, untuk melepaskan segala resikonya ketika nanti betul-betul market berbalik. Jadi ingat, di dalam analisa tidak ada yang valid, tidak ada yang pasti, tidak ada yang mutlak, yang ada hanya probabilitas. Dua-duanya berpeluang, hanya saja antisipasi, simulasi, semua kemungkinan bisa kita lakukan untuk meminimalkan kerugian. Terima kasih bagi yang selalu menggunakan kripto khususnya Bitcoin, silakan nanti disesuaikan dengan gaya masing-masing. Selamat pagi, salam profit dua arah.